Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, wa ala alihi wa wala. Allah bisrofi sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Wa bizidni ilman warzuqni fahman wa rahmatika ya arhamar. Pertama-tama, alhamdulillah kita bisa bertemu ya pada pagi hari ini dalam pembelajaran coding, di mana kita masih diberi umur dan masih bisa bertatap muka. Bagaimana wajah kalian pada saat ini? Yang pucat-pucat sepaksa sedikit-sedikit, yang manis-manis juga ada ya. Dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sudah berdoa? Sudah. Terima kasih. Dan siapa yang tidak hadir pada saat ini? Hasan. Hasan kira apa Hasan? Izin ada apa? Sakit. Izin sakit. Ayo menjelaskan izin sakit. Izin sakit. Pak izin balik ke mana sih? Kenapa kita harus belajar tentang coding? Ya karena saat ini dunia ini memang sudah dipenuhi dengan dunia digital. Dunia digital, di mana dunia digital itu bisa membahayakan dan bisa juga dimanfaatkan. Ya. Dan kebanyakan di orang digital itu membunuh. Di kita itu terutama di orang digital itu membunuh. Kenapa digital bisa membunuh? Kita harus ke belakang. Di sini kan Pak Gus pernah bercerita bahwa Indonesia itu adalah negara raksasa, bukan negara yang kecil. Indonesia itu adalah negara raksasa. Artinya negara raksasa itu adalah negara yang dalam sumber daya alam itu semuanya ada. Dibutuhkan orang dibutuhkan seperti jam motor, mobil dan sebagainya itu di Indonesia semuanya ya. Jangankan seperti itu. Pepatah orang tua dulu mengatakan membawa tongkat dan menancapkan tongkat di Indonesia itu akan tumbuh. Ya. Tapi kok kenapa Indonesia tidak maju-maju sampai sekarang? Ya. Karena apa? Karena Indonesia dibuat tidur oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, membuat kita untuk tidur. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita diberikan keenakan dengan digital. Sok hidup. Jujur-jujuran ya, Kurniawan, berapa jam kamu menggunakan HP dan berapa jam kamu belajar di rumah? Duka, lebih banyak HP, lebih banyak belajar. Itu satu. Jadi terbukti bahwa Indonesia itu dibuat itu oleh mereka, sementara mereka itu membuat cerdas-cerdas. Ayo nama hidup ketika di sekolah-sekolah luar negeri itu banyak sekali pendidikan dan pembelajaran yang langsung bergelut dengan apa? Disebut dengan hasil-hasil produk. Ayo orang bisa nawa. Kita sudah bisa apa? Sudah pernah menciptakan apa? Apakah kita sudah membuat? Apakah diri saya sudah baik atau tidak? Diri orang sadar belum? Aku kita diri orang sudah benar tidak? Sudahkah bisa memanage waktu tentang itu? Padahal dalam Islam waktu itu Islam mesti ngatur bila segala. Waktu 5 waktu itu sudah diatur. Dan tidak usah berpikir waktu saya ngatur, kalian tinggal ikuti saja. Sementara ya Indonesia itu butuh orang hidup. Ingat 2050 mungkin dunia ini sudah dikuasai oleh robot 2050. Karena tinggalnya di Cina hidup. Ketika robot sudah menciptakan robot, bagaimana Pak? Akhirnya kan robot menciptakan robot. Bukan manusia lagi yang menciptakan robot, tapi robot menciptakan robot. Nah, kita tinggalin si gitu. Kita dibuat tidur oleh mereka. Siapa yang akan bertanggung jawab tentang Indonesia itu? Ya kalian semua. Saya ingin jadi apa? Saya ingin menjadi seorang profesor, penemu pertanian terbesar di Indonesia. Jangan gengsi. Karena apa? Setiap ucapan kita itu adalah doa. Ketika kami jadi Pak, saya bingung. Cuma angke oleh Allah bagi bakal. Cuma angke udah kita mau hirup untung, payah buntung. Hirup untung, payah buntung. Bukan saja ya. Kita akan belajar tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial generatif.
di sini kita akan belajar tentang ini. Kenapa kita harus belajar tentang ini? Karena di dunia media sosial itu banyak sekali manipulasi data. Manipulasi data. Maka hati-hati hati-hati sekarang ini orang sangat mudah sekali merubah bok muka, orang banyak sekali merubah data dan sebagainya. Mungkin data Pak Agus ngarang lain dan sebagainya, atau mungkin pas begitu Pak Agus jadi artis top Korea padahal lain dan sebagainya. Mungkin Arya itu jadi jadi penjahat kelas kakap padahal si Arya cicing Pak. Cuma media sosial itu sangat jahat. Ya. Jadi kembali lagi tergantung penggunaan orang. Manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai hanya terlena tadi dengan keasikan. Keasikan siga main TikTok dan sebagainya. Orang ada tombol hidup Pak Agus Haifat begitu dengan belajar TikTok set. Guys sayang kayaknya. Bisa scroll kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang ini. Dan bagaimana melihat etika dan resiko kecerdasan artifisial. Oke, capaian dan tujuan pembelajaran kali ini kalian harus memahami prinsip dan harus memahami prinsip etika dalam KA, kecerdasan artifisial generatif, mengidentifikasi resiko penggunaan KA, mengelola teknologi defect atau pemalsuan data dan tujuannya yaitu menjelaskan transparansi dan keadilan, memberi contoh kasus hak cipta dan mengidentifikasi hoax, bias dan privasi. Yang selanjutnya yaitu mengenal dan mendeteksi defects. Dan kita bukan hanya mengenal, kita akan membuat produk defects. Bagaimana di sini kita akan tambahkan gorengannya mau pakai tipis soalnya minyaknya dipakai buat melicinin pencitraan, Mbak. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI semakin pesat. Namun di balik kemajuan tersebut muncul kekhawatiran akan penyalahgunaan teknologi ini. Salah satu yang menjadi sorotan baru-baru ini adalah aplikasi Video3, aplikasi generatif video terbaru dari Google. Pasalnya tinggal gambar persis bisanya, padahal ini buatan AI. Jadi buatan hasil produk AI, cara video. Kebayang kamu orang ketika Arya di sini pun bakal percaya pasti. Iya, ketika Yanto di udah ku disangka maling dan sebagainya, kira-kira video disebarkan bakal dipercaya malah seperti itu. Jadi bahayanya itu seperti itu ya. Nah ini salah satu aplikasi dari produk AI, yaitu namanya Video3 ya. Dan kita lanjut lagi. Nah, etika dalam penggunaan KA. Yang pertama, transparansi. Transparansi itu apa? Jelas cara kerja dan sumber data. Maksudnya apa? Jadi ketika kita menggunakan AI, menggunakan AI ini, kalian harus jelas dan transparansi cara penggunaannya, cara pemasangannya dan sebagainya. Untuk apa? Manfaatkan nanti kantor baik. Ya. Jadi jangan sampai salah kaprahnya tadi. Ya. Apalagi kita sudah tahu tidak masuk menggunakan AI. Masuk untuk apa ya? Kira-kira untuk apa saja? Untuk digunakan ChatGPT aja. ChatGPT sih kalian suka menggunakan ChatGPT untuk apa? ChatGPT selain ngedit foto untuk apa lagi? Untuk apa? Osok tugas ku ChatGPT? Nah, kira-kira ketika menulis perintahnya itu harus jelas atau tidak? Kenapa harus jelas ya? Ya karena AI juga sebuah mesin yang memang diciptakan siga otak jelema itu, ya, siga otak manusia. Ketika ada respon kurang ningali tatangkalan, itu kita sudah bisa membedakan ada respon. Oh iya mah tangkal ente, oh iya mah tangkal cau, karena ada di sini ada stimulus, terus begitu respon, oh input ke sini dan itu adalah tangkal cau. Si ibarat kia kan, ya cara kerja ini apa? Spiral ya. Lamun baheula ya disebut bala-bala.
pasti lebih kayaknya balapan. Gitu. Karena stimulusnya dari awal input ke otak orang itu adalah speed. Lamun ayeuna bala-bala lain spidol, bala-bala kieu spidol. Dan sebagainya. Nah, kecerdasan artifisial atau KA telah membawa banyak kemajuan dan peluang dalam berbagai bidang. Namun perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan etika dan resiko. Yang selanjutnya, etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial itu, yang pertama itu ada transparansi dan keadilan. Transparansi dalam penggunaan KA berarti bahwa pengguna harus mengetahui cara kerja sistem ya sebagai data digunakan. Dan yang selanjutnya selain dari transparansi ada hak cipta, ya, ada hak cipta. Hak cipta di sini adalah yaitu KA generatif dapat menciptakan teks, dapat menciptakan gambar, dapat menciptakan musik dan berbagai bentuk karya lainnya. Hal ini menimbulkan tantangan baru. Yang selanjutnya hak cipta ini dan selanjutnya gambar dan produk yang dihasilkan itu clear buatan kita. Resiko penggunaan KA ya pertama pasti penyalahgunaan dan hoax. Yang tadi ya kurang bisa dibuat dimanipulasi. Ya. Oke, yang selanjutnya bias dalam data dan hasil. Bias dalam data dan hasil. Jadi KA yang dibangun dengan dasar data yang tidak lengkap atau tidak akurat, tidak relevan ataupun tidak adil dapat menjadi ancaman bagi manusia. Data yang digunakan oleh KA dapat mengandung bias yaitu kesalahan atau ketimpangan. Di sini kita akan belajar lanjut tentang teknologi deepfake. Ya, kita lanjut saja. Teknologi deepfake itu adalah teknologi yang memanipulasi ya. Gabungan dari deepfake itu dari kata deep learning dan fakes artinya palsu. Jadi pembelajaran dalam palsu. Jadi data-data palsu. Yaitu teknik manipulasi gambar, suara, atau video dengan KA sehingga bisa dimanipulasi segala sesuatu. Dan kecerdasan buatan memungkinkan memanipulasi yang semakin kompleks terhadap konten multimedia, menciptakan tantangan dalam bentuk deepfake termasuk satu, fake sweeping. Teknik ini melibatkan pertukaran wajah. Tuh, ya, ada pertukaran wajah dua individu dalam sebuah gambar. Nah, untuk itu kita akan coba dulu text sweeping ya, pertukaran wajah. Kalian langsung buat saja dinaling itu. Silakan. Sebelum melanjut kepada materi, buka link itu dan kalian buat dan persiapkan juga gambarnya. So, coba text sweeping. Jadi pertukaran wajah. Cari gambar yang menurut kalian baik, gambar apa saja silakan cari dan nanti ubah dengan wajah kalian. Oke, so cepat. Waktunya 5 menit ya. Halamannya ini. Oke, silakan kalau sudah dipoto di foto aslinya mana, foto itunya mana dan ditempel di sini ya. Ditempel di bagus dikirim ini. Tugasnya silakan diberi kita kita presentasi. Coba lihat. Langkah-langkah tadi bagaimana caranya? Hanya pakai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak yatim Dengan anggota Nina Nika Sinta apa? akan mempresentasikan Hasil karya kami. Itu langkah-langkah. Yaitu langkah-langkah membuat gambar editan Dari ini
Apa lagi? Soal Langkah-langkah. A. Gambar foto. B. Bukhari. C. Pasangkan foto asli dan foto untuk diedit. D. Tunggu beberapa detik sampai hasilnya keluar. E. Setelah hasilnya keluar, lalu upload foto. F. Lalu masukkan ke link yang PD. G. Lalu masukkan foto ke kolom. Oke, tutup. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunda akan mempresentasikan hasil dari eksperimen kami. Langkah pembuatan yang pertama, pilih foto. Yang kedua, buka aplikasi editor. Yang ketiga, ada pencahayaan. Yang kelima, praktek kanvas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bukan. Lanjut ya, anak-anak, karena mungkin ini waktunya tidak memungkinkan, tugas kalian silakan kumpulkan saja nanti. Dan itu udah menjadi perwakilan dari tiap kelas, dan alhamdulillah kalian semua bagus-bagus. Cuman bagaimana cara membuat langkah-langkahnya, kalimatnya masih kurang sedikit ya. Tapi bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Mudah-mudahan di pelajaran pagi selanjutnya kita bisa bertemu kembali, dan materi yang akan kita bahas mungkin kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Untuk itu, untuk kali ini dikasihkan ya, karena tugasnya jelek. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dulu. Siapa ya? Terima kasih.